Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Antrian truk di Pelabuhan Bakauheni mengular hingga nyaris ke jalan tol dampak cuaca buruk di Selat Sunda. Imbas kenaikan tarif, jalan tol ruas Bakauheni terbanggi besar sepi kendaraan. Banyak pengemudi mobil beralih ke jalan lintas Sumatera. Penyidikan mayat siswa SMK di Tulang Bawang, polisi menduga korban dibunuh begal motor. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ardhito ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang berawal dari laporan masyarakat. Ardhito ditetapkan tersangka bersama dengan 4 orang lainnya di 2 tempat di Jakarta dan Lampung sepanjang hari Rabu hingga hari Kamis lalu. Keempat tersangka lain adalah seorang anggota DPRD Lampung Tengah bernama Riki Hendra Saputra, 2 pejabat Pemda, dan seorang kontraktor. Pelaksana Harian Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK di Jakarta menyatakan Bupati Lampung Tengah Ardhito diduga menerima suap berupa setoran proyek di Pemda Lampung Tengah senilai 5,75 miliar rupiah. Di daerah yang dipimpinnya, Ardhito memasang tarif setoran 15 hingga 20% dari nilai pagu proyek infrastruktur, pelayanan publik, hingga program prioritas daerah. Remaja pengendara motor bonceng 3 tertabrak bus antar provinsi di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Mulang Jaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Jumat malam. Pengemudi motor tewas di lokasi kecelakaan dan 2 temannya kritis. Ketiga remaja itu kemudian dievakuasi oleh tim medis menggunakan ambulans dibawa ke rumah sakit. Pada kecelakaan tersebut, bus terperosok ke siring dan terbakar di bagian bagasinya. Menurut penumpang, kecelakaan terjadi saat bus sedang melaju dari Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan tujuan Jakarta. Penyebab kecelakaan diduga akibat motor gagal menyalip. Bus sempat berusaha menghindar hingga terperosok ke siring, namun tabrakan tetap tidak terhindarkan. Ini nih siring nih. Seorang buronan pembobol warung di Desa Simpang Asam, Kecamatan Banci, Tuai Kanan, ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah rumah di tengah kebun kopi pada Minggu sore. Lokasi persembunyian tersangka KH sulit dijangkau kendaraan dan polisi terpaksa harus berjalan kaki melewati jalan tanah yang licin dan terjal. Kehadiran polisi tidak diketahui tersangka yang sedang memutar musik di dalam rumah dengan suara keras. Tersangka yang telah dikepung akhirnya menyerah saat ditangkap. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan puluhan bungkus rokok, susu, dan barang-barang curian tersangka dari warung korban. Saat ditangkap, tersangka langsung mengakui seluruh perbuatannya. Dari pengembangan lanjutan, 2 teman tersangka berinisial DS dan DA turut ditangkap. Menurut polisi, ketiganya membobol warung pada malam hari saat warung sudah tutup dan ditinggalkan pemiliknya pulang. Tersangka masuk warung dengan cara merusak atap dan kerugian korban sekitar 25 juta rupiah. Aksi kejar-kejaran mewarnai penyergapan bandar narkoba yang kabur ke tengah perkebunan karet di Desa Sumberjo, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji, Selasa siang. Tersangka menjatuhkan motornya di jalan saat terdesak dikejar petugas lalu berlari ke kebun karet.
Tersangka yang dikepung akhirnya menyerah ditangkap akibat kelelahan berlari. Dari penggeledahan ditemukan 1 bungkus besar sabu-sabu di saku celana tersangka. Dari pemeriksaan di lokasi penangkapan, tersangka bernama Syahdian, umur 26 tahun, warga desa Rejomulyo, Mesuji. Tersangka mengaku sabu-sabu yang dijualnya dipasok oleh seorang bandar besar di Pematang Panggang, Sumatera Selatan. Mbak, lihat mas. Dan kau tutup, ay, jangan, aku hakim itu. Iya bapak, iya. Saya potong apa salah kau? Sebuah mobil Fortuner yang dipakai diduga untuk ngecor atau menyelewengkan solar ditangkap warga Jalan Dempo, Kecamatan Labuan Ratu, Bandar Lampung. Setelah diperiksa warga, di dalam mobil ditemukan sebuah tangki besar berbentuk kotak dan jerigen berisi ratusan liter solar dan di bawahnya terdapat keran besar. Menurut warga, dugaan penyelewengan solar itu terbongkar ketika banyak solar yang tumpah ke jalan. Warga awalnya akan menegur pengemudinya karena dikhawatirkan tumpahan solar di jalan bisa mencelakakan warga. Namun saat akan ditegur, pengemudi mobil malah akan kabur dan ditangkap warga. Pengemudi dan mobil bermuatan solar ilegal itu diserahkan warga ke polisi. Pengemudi mobil bernama Husni Tamrin Aritonang, warga Bandar Lampung. Penyelidikan awal polisi menduga mobil itu dipakai untuk mengecor solar di SPBU yang kemudian ditampung di tempat lain. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPH-BUN kini sedang menguji coba penggunaan drone atau pesawat tanpa awak dan aplikasi berbasis internet untuk mendukung pertanian padi yang modern. Drone dipakai untuk menyemprot hama dan pemupukan menggunakan pupuk cair. Uji coba dilakukan di daerah Lumbung Padi, Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Penerapan teknologi dalam pertanian tersebut untuk menghemat biaya modal petani. Dari hasil uji coba, pemupukan atau penyemprotan menggunakan drone di lahan 1 hektar bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 2 jam. Waktu itu lebih cepat dibanding dikerjakan 5 pekerja manual yang bisa hingga 1 hari penuh. Tidak hanya drone, petugas juga menerapkan teknologi pengairan menggunakan aplikasi di ponsel Android. Aplikasi berfungsi untuk menyalakan dan mematikan mesin pompa air dari jarak jauh menggunakan ponsel Android. Pilot project percontohan pertanian modern di salah satu lokasi kita yang ada di Desa Trimomukti, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Luasannya ada sekitar 1.335 hektar. Nah, hal-hal yang kita lakukan di situ, yang pertama kita kemarin coba sudah penuhi kebutuhan listriknya. Kemudian kita dorong terus untuk pemenuhan kebutuhan alsin dan kemudian perbaikan jalan usaha tani yang ada di kawasan itu. Alhamdulillah sampai sekarang ini mereka di hamparan itu sudah bisa melakukan di tahun 2026 ini melakukan 3 kali tanam. Kemudian satu hal yang kemudian kita coba akselerasi lagi adalah dengan penggunaan drone sprayer, yaitu alat pertanian yang kita bilang cukup modern untuk saat ini untuk spray penyemprotan hama penyakit, dan ini juga bisa kita gunakan untuk pemupukan. Dengan ditunjang teknologi modern tersebut diharap para petani nantinya bisa 3 kali panen padi dalam setahun. Rencana pembelian drone dan peralatan pertanian modern akan dianggarkan Pemda Lampung Selatan tahun depan untuk diberikan kepada kelompok tani. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Bagi Anda warga Bandar Lampung yang sedang mencari tempat wisata berkonsep alam, tak perlu jauh-jauh keluar kota. Ada satu tempat wisata di dalam kota yang menyajikan pemandangan alam non-eksotik. Namanya Puncak Nirwana Lampung. Lokasinya di Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Hanya sekitar 20 menit dari pusat kota jika ditempuh dengan motor atau mobil. Di tempat wisata ini, pengunjung disajikan pemandangan yang unik, yakni perpaduan suasana meriah dan alam yang hijau. Sangat cocok jika mengajak keluarga, anak-anak untuk rehat sejenak dengan rekan kerja. Dengan view alam, tapi nggak
nggak hanya alam gitu, tapi ada warna-warni kita buat di sini gitu. Fasilitas apa aja sih Bu yang kita sediakan untuk para pengunjung nih Bu? Kita buat banyak spot-spot foto tapi dengan latar belakang tetap alam. Spot foto yang ceria, tempat-tempat yang ceria. Terus di sini juga kita saya harapkan dengan kesini kan, makanya kita kasih nama Nirwana itu kan surga. Puncak Nirwana itu menjadi salah satu bagian dari surga di dunia ya, yang bisa membuat orang bahagia kalau kesini. Pengunjung bisa berkeliling untuk mencari tempat foto yang bagus. Setelah lelah, bisa juga bersantai di jajaran tempat duduk yang sudah didesain warna-warni. Ada juga sarana karaoke dan kantin. Indah sekali, asri, indah, nyaman, pokoknya memuaskan lah ya. View-nya bagus untuk ukuran kita ya, referensi di sekitar Kota Bandar Lampung ya. Terus harapan Ibu untuk Puncak Nirwana sendiri setelah berkunjung ke sini apa tuh Bu ke depan lebih apa? Ya terutama pelayanannya lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi parkir atau penyambutan atau lain-lainnya, dan biar diperindah lagi, dipercantik lagi, diperluas lagi tempat. Pengunjung yang datang dari berbagai provinsi seperti Palembang, Jakarta hingga Jambi. Untuk tiket masuknya juga cukup terjangkau, Rp15.000 per orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Ine Hermayani beserta seluruh redaksi yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.